Tanpa login kok bisa langsung ngakses logout. Ini bahayanya. Nah, Iya. Django menyediakan yang namanya login requirement. Kalau tadi kita banyak pakai fungsi built-in, kalau sekarang kita pakai dekorator function. Dekorator function itu fungsi yang udah ada, cuman kita menghias aja, naruh di atas fungsi yang udah ada. Di sini cara makainya. Login required. Nah, from Django contrib of decorators. Untuk login required ditaruh di atas fungsi kita. From Django contrib of decorators import login required. Lalu login required. Udah gini. Baca si dev itu apa ya Mas ya? Tadi kan di websitenya itu yang di website Mas, di website itu kan ada, nah bawahnya itu maksudnya apa ya? Dev my view request. Oh, ini Itu ya. contoh aja. Contoh Oh. fungsi yang akan dikasih login required. Jadi login required ini sebuah fungsi dekorator. Nah, makanya sebelumnya kita tuh mesti banyak mengenal lagi tentang fungsi sama class, karena Django ini memang OOP banget. Jadi kalau kita udah kenal object oriented programming, kita bakal kita dengan mudah mengenalin fungsi-fungsinya gitu, cara kerjanya. Nah, ini salah satu contoh fungsi dekorator. Tapi memang fungsi dekorator itu di Python itu termasuk advance sih, kalau bukan 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 di materi beginner juga. Jadi memang tahapnya masih jauh sebenarnya. Iya. Cuman ini sekedar buat pengetahuan aja. Jadi supaya halaman dashboard kita itu nggak bisa diakses melalui URL, itu kita kasih login required. Jadi orang yang harus login dulu baru bisa akses dashboard. Oke. Ya, ya. Mas tadi objek itu apa tadi Mas? Maksudnya? Object oriented programming itu Iya. berorientasi ke objek. Jadi contohnya kayak kita pakai ini nih, login required atau message ini sebenarnya objek dari Django Contrib. Jadi kalau class itu di dalamnya ada sekumpulan fungsi. Oke, betul. Nah, ketika class itu di-assign, dijadikan ke suatu variabel, nah disitulah, atau ketika dia diimpor atau dia diambil ke objek lain, disitulah dia jadi objek. Misalkan dekorat ini sekumpulan fungsinya ini development required yang tadi fungsinya cara penggunaannya seperti ini. Oke. Kedengaran suara background saya, Pak? Enggak jelas. Oh, soalnya ada orang jualan makanan. Oh. Kita bakal belajar ke pure OOP supaya kita bisa connect. OOP seperti apa sih yang ini, dan OOP seperti apa sih pattern yang sedang kita pelajari itu. Maksudnya gitu. Oke. Iya, berarti Django itu nggak mengenali fungsi ya Mas ya? Justru fungsi. Enggak, tadi kan katanya Django itu objek oriented ya. Satunya lagi adalah fungsional kan. Nah, berarti sebetulnya kalau misal Django itu kalau dia cuma mengenali objek oriented, dia berarti nggak bisa cuma murni mengenali fungsional. Oh, bukan. Maksudnya gini. Django ini banyak program Python yang dikembangin banyak orang, banyak fungsi sampai akhirnya jadi suatu class. Jadi objek, jadi OOP, Object Oriented Programming. Jadi udah bermacam-macam gitu ya. Nah, contohnya ini nih, class. Di forms dia pakai class. Di dalam class ini ada atribut.
terus ada fungsi. Nah, fungsi iter, fungsi len, ada fungsi ini, fungsi manajemen di dalam forms Django ini. Jadi ini kalau kita pakai forms di sini ada semua yang kita panggil functionnya. Nah, contohnya kayak function total form ini yang bakal kita pakai. Tapi ketika kita program, terserah kita mau pakai function, mau kita mau pakai class, itu bebas. Iya. Tapi ketika kita memakai framework atau aturan mainnya Django, itu mereka itu di wrap, dibungkus dalam satu object oriented gitu. Oke, ada yang ditanya? Iya, paham. Oke. Nah, selanjutnya kita buat database. Selanjutnya kan kita mau ngerencanain, kan tadi udah login udah, dashboard udah ya. Terus buat logout udah. Sekarang kita mau buat input. Ini udah share screen ya? Udah. Sekarang di selamat datang admin. Oke. Kita mau buat input, ini yang dikasih kemarin ya, ada ID sampel, koordinat, dan Nah, jadi kalau kita mau merencanakan berupa input atau berupa data, kita mau merencanakan database, kita bisa melihat apa aja permintaan yang diinput. Contohnya ketika saya dapat brief ini, input parameter, ID sampel, density segala macam, terus upload gambar. Ini saya langsung punya gambaran database model apa yang akan saya buat nanti. Nanti saya buatnya dari models. Saya tulis di models, misalkan class sampel data. Nah, dalam Django ini memang dia paling menggunakan class kalau untuk database. Operatornya class di sini. Nah, ini nama tabel class sampel data, ini nama tabel, terus ID sampel. Cara penulisannya, classnya huruf kecil, dia camel case, harus diawali huruf besar, terus kata selanjutnya huruf besar, atau mau sampel data ini juga bisa. Itu paling disaranin camel case. Camel case itu ya awal huruf besar, kata selanjutnya huruf besar. Sampel. Nah, dia ngimpor from DjangoDB, ada fungsi model. Di sini dijadiin parameter models. Coba kita pelajarin di Django-nya. Models. Nah, contohnya begini. Oke. Ada ya. Iya, ada contohnya. Berapa banyak karakternya gitu ya, Mas ya? Betul. Jadi bisa dibilang ini kan tabel, ini kolom. Saya permudah, ini nama tabelnya, ini nama kolomnya. Nama kolom ini jenisnya apa? Ada char field, ada integer field, banyak sih. Nanti soalnya bukan di dokumentasi itu. Jadi integer field itu ya input angka. Kalau char field itu bermacam-macam sih, bisa angka, bisa huruf, bisa spesial karakter, bisa seperti itu. Iya. Ini kita atur maksimal paling banyak 200 karakter gitu. No true, blank true, ini bisa dikosongin, nggak ngisi nggak apa, misalnya. Terus koordinat XYZ density most content, dan koordinat Mas, kalau kayak gitu, kalau null true, blank true, berarti bisa nggak diisi dong, Mas? Bisa. Padahal kan sebetulnya ID sampel itu wajib, Mas. Kalau dikosongin, ya kalau dibilang wajib juga bisa begini. Supaya jadi petunjuk, nanti kita tulis gini aja. Purpose name, voice tool, konten. Ini kalau dari sisi Django admin. Tapi kalau dari sisi input nanti kita bisa tulis di label tadi, di label form input wajib diisi misalkan gitu. Model char field, model char field sama
Coordinate, Garfield, density, model, integer field. Nah, kita kasih default no. Terus moisture content, content. Dia nggak boleh pakai spasi ya. Jadi harus ada harus disambung atau pakai underscore. Moisture content, models, integer field, default no misalkan. Moisture content ini integer field. Sorry mas, tadi keluar. Keputus gitu. Iya, keputus. Kohesi sedikit geser model. Nah, kita tadi pakai charcoal sama integer, sekarang kita pakai decimal field. Jadi decimal ini apa yang kita input, nanti pasti keluarannya, kita inputnya wajib angka, nanti keluarannya desimal. Jadi parameternya lain, max digit 10, desimal 2, karena nolnya biasanya kan 2 kan gitu kan. Iya. Terus over halaman, model, image field, uploadnya kemana? Ke halaman ini. Nah, terus ada peringatan, kita mesti install Pillow. Oke, kita install Pillow. Yes, start. Sebenarnya ini nggak wajib sih, Corpus 60. Kalau ini supaya di Jawa admin nanti jelas apa sih maksud nama database-nya, nama tabelnya gitu. Iya. So, system sampel. Ini menampilkan apa aja yang udah di-input dan Oke. Dia minta kita install Pillow. Oke. Install Pillow. Pillow itu untuk proses gambar. Supaya di Python bisa proses gambar pakai, makanya kita perlu modul Pillow. Nah, setiap yang kita install supaya nanti kita gampang naruh ke production, ke online, itu kita nambahin ke requirement if list. Kalau if list itu melihat apa aja sih yang kita install, paket yang kita install itu apa aja sih. Nah, supaya kita nyatet apa yang udah kita install, kita taruh ke requirement.txt. Ini bahasa baku aja yang harus requirement. Misalkan please install aku.txt boleh. Jadi nanti ketika kita naruh ke production, ke live server, kita nggak perlu lagi install Django satu-satu, nggak perlu lagi install dulu. Jadi tinggal install requirement. Oh, dia ngebaca si txt-nya berarti ya mas ya? Iya, semuanya bakal install yang di txt. Berarti itu rumusnya minus R tadi ya? Betul. Udah error lagi. Nah, setiap kita nulis model itu kita wajib make migration. Buat jelasin bahwa kita lagi bikin model ya, namanya ini
sampel data, kita ngomong gitu kan. Terus kita netapin ini model ini saya mau jadiin ke database, jadi nanti muncul di sini migration ini. Nanti kalau kenapa-napa misalkan database kita error, kita salah input, ada perbaikan, kita otak-atiknya di sini nanti di migrations. Ini mesti tricky banget, agak hati-hati karena pengaruh juga. Nanti bisa download juga SQL editor. SQL editor itu buat ngebaca database kita ini kayak apa sih sebenarnya. Kalau kemarin kan di awal-awal kita belajar XAMPP sama PHP-admin. Iya. Nah kalau di SQL, karena awalnya kita masih pakai di sini kan defaultnya di settings PY kan kita pakai SQLite. Nah, iya betul. jadi downloadnya pakai file SQLite editor, SQLite Studio. Setelah SQLite Studio ke download, tinggal gini aja, cari nanti kita di project mana, di file mana, cari yang ada file SQLite ini. Ini database yang kita buat. Nah ini laborat, sampel data, nama tabelnya sampel data. Karena di dalam app laborat, jadi laborat, prefixnya laborat sampel data. Jadi tadi. Berarti data kita yang udah kita submit lah munculnya ke sini ya Mas ya? Kalau mau melihat strukturnya begini. Oh, mau strukturnya. Nah, kalau untuk upload sendiri itu kemana Mas? Upload kemana? Iya. Gimana? Maksudnya upload gimana? Kan ini kan kita entry formnya ini kan nanti kita masukin nih kan sampel banyak ya Mas ya. Kan setelah kita udah lengkapin semua isiannya itu pasti harus kita submit ke dalam suatu database kan ya. Nah, kita belum bahas ini. Jadi kalau udah kita misalnya udah oke, kita kirim data kita itu kemana ya Mas ya? Ya ke ini tadi, ke database sampel data tadi. Iya, berarti nanti di sini di laborat sampel data itu banyak data-data kan ya? Betul. Tapi dia bisa tapi dia bisa di-download kayak into Excel atau akses Excel lah ya paling gampang. Oh, kalau dari SQLite Studio-nya enggak, cuma nanti di HTML yang kita buat, kita bisa buatin. Oh, oke. Nah, makanya di HTML yang pertama kali saya kasih itu dia mendukung export to Excel, download Excel atau PDF dia mendukung. Makanya saya kasih contoh yang memang kompleks. Cuma kalau yang kita buat custom dari scratch ini memang belum sih nanti. Oke. Iya. Tapi kan goalnya bisa ya Mas ya, karena somehow harus bisa. Oke. HTML JavaScript udah banyak yang mendukung untuk ini semua. Iya. Oke, sekarang template SQL Studio tadi gratis Mas? Gratis, SQLite Studio. Iya. Oke, sekarang kita buat input ya. Karena kita udah tahu database-nya gimana, sekarang kita buat choose input. Oke, input. Input input saya nerusin dari dashboard ini aja deh, soalnya kurang lebih nanti bakal mirip kok kita modifnya gimana.
sidebar kita buat ini. Itu nanti biar gampang. Ini kayak kemarin untuk sidebar tetap tidak untuk sidebar L terus kita ganti untuk di dalam konten saya bikin misalkan konten saya bikin div baru deh, div class input sini, input sini gitu. Input data input sini, karena input jangan lupakan di form method post action nanti kosongin lagi dulu. Nah, karena kita nanti ada input upload gambar ya, kalau di HTML ada ini type multipath form data. Ini buat apa mas? Gambar. Ini atribut HTML untuk mengirim data ke server. Type multipath form data. Jadi kalau form method post action itu saat kita input ngirim doang. Tapi kalau ada data yang dilampirkan, type multipath form data ini harus jangan lupa begitu. Nih. Ini when you input type file nih, when you are waiting for result code multipath form data atau ya input. Oke, terus seperti biasa ada label, misalkan jadi ada sampel koordinat ini dari situ master web. Oke, so ID sampel ID bisa ini dimasukkan. Ini bisa pakai kalau kita mau pakai JavaScript kita pakai ID, tapi kita nggak pakai JavaScript, kita cuma pakai name Input type yang akan dikenalin ke Django Python atau backendnya atau fuse-nya. Kurang lebih gini. Sampel koordinat X, Y, Z. Koordinat X. Sama dia nggak boleh pakai spasi, jadi kita pakai tanda penghubung, dia nggak boleh pakai spasi. Ya. Z. Sebenarnya sih for ini nggak ngaruh, tapi dia ngaruhnya ke kalau kita berkontak ketik JavaScript, tapi ini kita ganti aja.
Iya. Contoh ini set ini density master content or unit weight density ini harus di input kosong XYZ density Oh, berarti saya bisa ngasih itu juga ya, kayak harus di input itu bisa kayak saya kasih pesan apapun ya Mas ya, kayak misalkan kayak nomor handphone kan nggak boleh kosong, misalnya plus 62 gitu ya, kayak kasih contoh ya. betul. Si XYZ density master koherensi kalau di label bisa, tapi kalau karena memang label itu cuman ya label Ya. yang bisa kita kasih pesan sesuka kita apa maunya, yang penting name-nya ini harus sesuai aja. Iya. Koherensi sudut geser halaman. Oke, kebanyakan teks, jadi ada input type, macam-macam input type, HTML, ada button, ada chatbox, ada email, ada file. Di sini kita pakai file karena browse. Iya. Oke, terus kita pakai button aja, file, submit. Kita pakai cara yang sedikit berbeda. Oke, sekarang kita menghias class input sini-nya kita utak-atik di sini. Oke, input sini kita geser dari sini biar agak ke bawah, margin top pixel belum kelihatan, input sini beneran, input sini margin top padding jarak dalam elemen. Nah, background color misalkan speknya dalam berikut ini. Radius kita bikin 10 pixel. Oke. Oh, karena transparan Backgroundnya salah Mas. Nah, ini terus kita buat box foto. Ini menghias bayangan kotaknya. Kasih 0 vertikal, horizontalnya 2 pixel, bayangan belakangnya 4 pixel, terus kita warnain RGB. Ini sih nggak perlu hafalan nih. Kalau udah sering otak-atik kita bakal bawa sendiri kan. Iya. Gambar maksimal
begini ya. Oke. Buat foto. Nah, kita sedikit perbaiki. Masih untuk sini tapi dia punya label sama kayak login tadi, label juga. Oke, display log. Oke, kita warnai labelnya informasi terus untuk sini button ikut produk aja 100%. Terus dari tanganan kecil makin bottom 16 pixel. Langsung padding aja lah kalau ini, langsung padding aja. Kalau ini 10 pixel sama 20 pixel dan ini padding sama ya, langsung button ini button. Terus kita warnai background color green misalnya, colornya putih. Color dan habis 8 pixel dan ini aja deh ya. Terus udah finish. Nah, sekarang kita ambil ini ya, lem untuk kita kembangin fuse ya. Untuk kembangin fuse porsinya sama jika permintaan device networknya sudah setengah 10 Pak ya. Halo? Iya, iya. Udah setengah 10 ini. Ya. Request post get real ya. Lagi sampel koordinat GPZ. Lagi sampel kita pakai sama. Lagi sampel. Koordinat request post get koordinat koordinat set density density noise content request post get wait posisi digeser ke kanan. Posisi digeser
Jadi semua yang harus di request ke server itu dimasukin ke sini ya Pak ya Mas Ben? Iya, soalnya kan yang dari sini, name-nya di sini itu harus pakai fungsi request post get, terus dikenali di Iya. sini menggunakan tuple, terus di assign ke variable ya yang di sini terserah, sebenarnya bebas, nggak harus sama, misalkan di sini sulit geser, sini geser, cuman ini biar lebih rapi aja, biar gampang kenalinya. Nah, kita bikin lagi baru dari database sampel data ke tabel objek create. Sebenarnya materi selanjutnya yang paling bagus itu bagaimana cara query. Nanti kita bakal kenalan dulu sama query-nya, cara query-nya ORM, karena di sini beda sama query-nya SQL. Ini database-nya SQL tapi metode query dia itu pakai ORM, Object Relational Mapping. Ini caranya, metode dia, cara query. Nanti kita mesti dalemin ini karena ini vital. Query itu ini Pak, maksudnya list dari yang kita upload. Cara manggil database. Oh, cara manggil. Oke. ID sampel kita ulang lagi di sini. Jadi salah satu cara query ini sampel data objek, jadi menyimpan ke database. Jadi ini tadinya ngambil doang nih. Iya. Yang dari ini dijadiin ke variabel di sini masing. Setelah itu variabel itu dimasukin lagi ke sebuah variabel lagi, di assign lagi untuk dikumpulkan dengan metode tuple, kita data tuple ini create, fungsi create yang pakai. Jadi memang agak beda sih, agak sama sih antara tuple sama fungsi gitu. Cuma ini query fungsi create, object create gitu. Jadi kita mesti belajar query juga sih supaya nggak asing nanti. Iya. Terus konten, terus Menurut geser. Terus pakai message success request karena pesan data berhasil disimpan. Ya. Terus bisa di-direct. Kalau berhasil disimpan diarahin ke laporan. Hasil input nanti kita buat tabel. Jadi di bawahnya langsung kita buat fungsinya karena kita butuh URL. Hasil input request hasil itu tabel. Di sini hasilnya. Input Oke. URLs itu setiap perpindahan fungsi ya Pak ya kalau dilihat ya? Maksudnya?
Jadi di URL tadi Pak, di url.py itu kan kayak logout dashboard input data hasil input gitu ya. Ini tuh kayak part of kalau misalnya kita buka website nanti dia bakal kalau ke dashboard ya dashboard gitu ya. Input data ke page input data. Okay. Betul. Jadi routingnya. Routing istilahnya ya. Oke. Ya. Nah, karena fungsinya input data, jadi di sini yang ditaruh di input ini ya URL-nya input data. Jangan lupa CSRF open. Mesti disesuaikan juga. Saya tadi buatnya Charvel, ini harus pakai harus sesuai. Density-nya integer harus angka, berarti density harus angka karena yang di sini integer. Kalau nggak gitu nanti dia weight harus angka juga. Integer semuanya angka. Tadi sengaja ya saya macam-macamin sih, maksudnya biar kenalan aja, ada yang char, ada desimal, ada gambar. Oke. Sedikit geser yang integer mesti sama unique break, sedikit geser desimal. Oke. Di situ ada pakai pangkam versi 12 halo Pak. Iya kayaknya kalau oh ya masih saya masuk kalau. Oke. Sampel data, database-nya belum dimasukin, jadi harus diimport dulu from model, import nama class-nya sampel data. Lima. Kita coba di tidak lagi ya. Masih sama. Tulisannya koordinat. Konsen coba kita cari di Google. Itu masalahnya apa? Moisture content. Dia nggak menerima nol. Model integer moisture content
Oh, Integer field. dianggapnya no. Moisture content. Oh, namanya moisture. Saya tulisnya moisture content, makanya saya tulis moisture aja lah. Atau ini saya moisture content deh. Oh, Pantesan dianggap no. Kalau ya. no ini saya dianggap no ya. Coba. Harus angka, itu harus angka, lapor sampel data menurut gue ini menurut kita kohesi posturnya. Oh, menurut itu bisa dibuat bisa buat unit moisture content. Tapi unit weight udah tadi, Pak. Yang di HTML belum. Oh, itu moisture weight. Iya. Oh, unit weight moisture content. Gini ya harusnya. Iya. Unit weight. Harus angka, Pak. Oh, density harus angka. Iya. Oh iya, koherensi bebas, Density juga. Density. Iya, density angka, moisture, unit weight, koherensi bebas, hasilnya udah, misalnya udah. Sekarang kita coba ke Django admin. Ini from models import semua. Kalau tanda bintang ini artinya semua. Admin site register sampel. Ini buat ngecek apakah berhasil. Nah, ini kalau di Django admin, nah ini udah yang tadi. Oh. Nah, jadi models itu yang di sini purpose name data sampel itu untuk ini. Tulisan ini data sampel. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai deh gini doang data sampel, data udah kayak gitu. Oke. Selanjutnya nanti kita bakal bikin tabel untuk query database ini ya. Ya. Cocok. Ada tabel yang hasil input ini nanti. Oke? Iya, betul ya. Oke Pak, thank you banyak. Oke. Ya. Pak, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa, jangan kerja iseng-iseng WA aja. Kalau saya jawab. Oke. Siap Mas. Kadang suka saya malah bisanya malam kalau mau ngulik-ngulik. Oke, nggak apa-apa. Iya. Oke. Iya. Pak. Iya, makasih Pak Ahmad, nanti di-share ya Pak. Ya, kalau udah. Siap. Makasih Mas. Terima kasih. Yo, selamat istirahat.